Ya, tradisi di Bogor itu biasanya langsung arisan, Pak. Biasanya kalau keluarga gue. Enggak beneran itu. Masa arisan setahun sekali? Enggak, itu biasanya dimanfaatkan. Gitu biasanya Enggak, arisannya 3 bulan sekali. Arisan atau 3 bulan 4 sekali. Nah, itu dimanfaatkan sekalian. Arisan tribulanan gitu. Kayak Iya, ini ya. Kayak laporan keuangan negara ya. Kan ada mie ayam banyak, mie ini banyak ya. Tapi mie bebek gue baru tahu gitu. Tahu nggak di dalamnya apa? Apa? Ini super mie. Iya. Mie instan dikasih potongan bebek. Iya. Mie entok dikasih potongan daging entok, sialan gitu. Mie-nya mie super. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kita nggak Bener kan gini, ya? kita nggak kami dari Ulang. Kita enggak, satu kita pakai baju, nggak pakai baju muslim. iya. Jadi ya udah itu aja. Kayak aneh banget sih kami dari Si pasrah. Guys, udah lebaran. Iya. Happy walaupun kondisi sebelum lebaran sangat carut marut, Gloomy. sangat gloomy, APBN jebol, indeks harga saham gabungan jeblok. Iya. Banyak kementerian blunder, deflasi, banyak banget deh. Ini tugasnya Pak Prabowo di 3 bulan pertama berat ini banget sih kayaknya. sangat berat. Gue nggak tahu nggak ya, Pak Prabowo masih nafsu makan apa enggak ya ngelihat kondisi seperti ini ya? Mungkin emang sengaja dia biar kurus. Iya. Mungkin Pak Prabowo masih menjalankan tradisi lebarannya pada. Oh iya, tradisi lebaran ente ngapain? Biasanya gua pertama sungkem ke rumah orang tua dulu. Oh, di sungkeman. Bekasi segala macem. Karena kan Bekasinya mana sih, Bang? Bekasi Timur. Bekasi Timur. Keluar timur belok ke kanan. Ke arah Bantar Gebang. Jadi kalau udah malam tuh jam-jam 7, jam 8 tuh aroma bau Bantar Gebang tuh. Kanan terus Ke kiri nyebrang. Tambun dong. Enggak, kan Ke kanan nyebrang tol. nyebrang tol. Udah lurus terus. Iya, nyebrang aja. tol ada jembatan itu kan ya? Iya, apa? Oh, iya, LRT, benar-benar. nyebrangin LRT lu lurus terus aja udah ke arah Bantar Gebang. Iya. Jadi gitu. Jadi tradisi gue pertama sholat di Ciledug di rumah, habis itu ke rumah nyokap bokap. Karena kan nyokap gue kan anak pertama kan. Jadi semua itu pada kumpul Iya, anak tertua biasa rame. segala macam, ada rame segala macam. Habis itu baru gue lari ke Bogor. Bogor rumah kakek gue, kakek nenek gue. Dari Bekasi lari ke Bogor. Lari gue Pak, bawa mobil. Oh dong. iya. Si polos itu pakai. Lo gimana? Gua. Lo kan Brebes kan? Kampung lo? Iya. Indramayu kan? Brebes. Brebes kan? Pulang nggak lo? Enggak. Di rumah aja? Enggak. Atau kabur aja dulu? Kemana ya? Gue kalau lebarannya di sini berarti cuman ya muter komplek doang sih. Terus liburan? Enggak. Enggak, maksudnya keluarga bokap, nyokap lo ada di sini atau Enggak di kampung. di kampung semua? Kampung semua. Abang lo berarti nggak langsung ke abang lo tuh? Enggak lah. Ngapain sungkem? Lewat WA aja, pakai stiker. Sama-sama gitu ya? Ya gue biasa gitu kalau di grup-grup itu gitu. Saya maafkan semua kesalahan kalian gitu. Karena Lo template ya? Iya. Lo template. Jadi gue nggak pernah minta maaf. Gue memberi maaf aja. Kan memberi lebih baik daripada meminta kan. Tapi anak lo pernah ada ngajak ke mana gitu kalau setiap lebaran tuh? Iya, dulu-dulu kan gue biasanya ke apa? Ke Kebumen dulu atau ke Brebes dulu. Kebumennya mana Pak? Kebumennya kota Kebumen. Oh, itu kan bukan kota Pak, kabupaten kan itu? Ya, tapi kan kabupaten itu ada ibu kotanya. Nah, di kotanya itu. Ada alun-alunnya maksudnya? Iya, kota itu disebutnya kalau di sana. Berarti dekat Simpang 5-nya Kebumen itu? Iya, deket. Oh, gue Belakang- tante gue di sana. belakang Almarhum stasiun tante lah. gua. Belakang stasiun Kebumen. Kebumen? Iya. Oh, berarti deketan gitu ya? Yoi. Tukang genteng kan? Iya. Produksi genteng kan? Yoi. Gila. Tapi kalau di tradisi lebaran itu ya, gue merasa bahwa di Kebumen itu masih apa ya, masih ini banget sih. Kental lah, masih kental tradisi lebarannya. Iya. Kayak misalnya sungkeman itu kalau di sini kan kita udah kayak yaudah keluarga aja gitu kan, ke tetangga pun masih udah jarang lah ya. Kalau di sana itu masih ada tuh yang setiap rumah disambangin gitu. Iya betul. Karena gue ingat banget 2022 atau 2023 gue ke rumah tante gue Di sana di Kebumen. Dia kan nggak pulang kampung kan ke Bekasi kan. Jadi dia ke Kebumen. Jadi gue samperin karena gue waktu itu pulang ke
Purworejo Iya. 2023. Deket itu Purworejo. Iya, cuma 1 jam kan. Iya. Kayak dari sini ke Bogor. Perbatasan itu. Perbatasan apa Kebumen sama Purworejo itu sejam. Dia lagi muter tuh, gue bilang ngapain Iya. kan? Dan mereka ada 2 Ritual. Rioyo dua hari raya. Kalau di sana kan gitu? Rioyo Apa, Pak? namanya. Oh menarik nih. Iya 2 hari raya itu ya pertamanya hari raya itu yang si siapa? Hari raya besarnya, Idul Fitrinya. Nanti yang satu lagi itu ada tuh yang Ini buat yang perantauan datang itu ya? Atau gimana? Ya, emang di sana begitu ininya. Oh 2 jadinya? Iya 2. Jadi selang berapa hari setelah sholat Id? Sholat Id sama besoknya. Oh H+1-nya berarti? H+1-nya gitu. Oh ada 2, gue baru Tapi tahu. dia lebih emang bener-bener kental silaturahim sih. Iya, dan Salaman. ketika gue kesana Sungkemnya lama kan kalau mereka? lama Pak, gue nungguin di rumah, di depan rumahnya dia tuh setengah jam. Ya jadi gini nanti mohon maaf pakai bahasa Jawa kan nanti Coba. gue kan orang Sunda, gue nggak ngerti. Iya. Gue mah cuman waktu kakek Kebumen tempat siapa? Bini lo? kakeknya bini gue, Oh kakeknya bini lo. kakek bini gue. Jadi karena karena dia yang tertua juga banyak kan yang ngumpul ke situ. Betul. Dan Jadi sebenarnya sungkemannya nggak lama ngobrolnya Pak, dan disajiin ya kan. Iya. Di sungkeman Harus makan kalau di sana. kan kita nggak enak ya. Lu pernah nggak sih datang ke tempat orang tua gitu terus tiba-tiba sodorin makan bakso minimal kan? Iya. Makan dulu bakso, nanya basa-basi. Gue Setengah jam Gue sendiri. kalau gitu. pulang kampung lebih suka ke Kebumen daripada ke Brebes kampung gue. Kenapa emang? Karena Karena kan Kebumen nggak ada apa-apa, karena Pak. aksesnya lebih Oh iya, kalau akses lebih gampang enak. kan. Kemudian secara kuliner juga lebih banyak. Apa kuliner sate itu? Sate apa? Ada banyak dia, ada Aduh kok gue lupa. nasi penggal, Wah gue nggak nyoba. sate ambal, Ambal. ya, sate ambal. Yang kambing kan? Apa? Iya. Kambing itu kan Terus tebel kan? lu ya? nanti kalau ke mana? Ke arah baliknya lagi ke sana dikit itu. Sebelum keluar dari kabupaten itu ada namanya sate belengong gitu-gitu. Sate bebek gitu. Ada di Karanganyar tuh. Terus ada baksonya orang sono enak, Bro. Oh iya, itu Bakso di orang sana dekat enak. Masjid Rayanya kalau nggak salah tuh. Bakso Ada. apa namanya? Ada bakso Aan. Lupa Yang gue. terkenal itu bakso Aan, bakso Cendrawasih gitu-gitu. Lupa gue pernah makan. Terus ada baksonya. mie ayamnya, terkenal mie ayamnya enak-enak. Nah, gue tuh honest ya, gue bukan orang yang suka makan bakso. Gue lebih suka makan mie ayam. Lebih enak gitu. Ada mie ayam dua mie ayam yang lumayan enak menurut gua. Ada yang di Pasar Gombong apa ya? Pasar Gombong. Oh, Pasar Gombong berarti sebelum Muhammadiyah ya, rumah sakit Muhammadiyah itu kan, sebelum PKU Muhammadiyah. PKU ya. Terus ada lagi di deket taman pintar apa gitu, taman pintar lalu lintas kalau nggak salah. Kamar pintar Seberang berarti situ yang di- alun-alun ke sana dikit. Oh, Yang mau ke arah Purworejo lu itu. Oh enggak. Nanti kalau lu terminal kan? Ya, nanti lu kalau mau ke Purworejo itu ada namanya ini cendol yang hitam itu loh. Iya tahu gua. Nah, Dan itu itu selalu beli gua. Di situ enak tuh, ada di jembatan Iya. itu enak gitu. Iya. Kayak gitu, Cuman gua nggak tahu lokasinya di mana ya. Maksudnya gua pasti Iya, jadi Kebumen Disaranin itu menurut gitu. gue cukup jalan kaki tapi menemukan banyak. kalau lu kan deket Pak. Iya, Rumah kakek menemukan bini lu kan banyak deket. Banyak spot makanan banyak kan? spot makanan. Nah kalau rumah tante Cuman gua tuh gue ada agak jauh. pengalaman lucu bro tentang tuh? makanan di Kebumen itu. Pas pertama kali datang, gue baru nikah ya sama bini gue. Terus kesana pertama kali, gue beli ini. Ada biasa ini banget kaki lima banget lah. Terus kata si neneknya, ditulisannya kan itu mie bebek gitu kan. Di ininya gerobaknya. Di spanduknya mie bebek gitu. Terus gue masuk dong. Kan ada mie ayam banyak, mie ini banyak ya. Tapi mie bebek gue baru tahu gitu. Tahu nggak di dalamnya apa? Apa? Ini super mie. Iya. Mie instan dikasih Dikasih potongan bebek. Iya. Mie entok dikasih potongan daging entok sialan gitu. Mie-nya mie super mie. Iya mie instan. Jadi pas gue duduk dia nanya mau rasa soto atau rasa ayam bawang. Gue udah perasaan gue gak enak. Nongkrong di warkop dia. Bandeng pangenangan sama bini gue, gimana sih lu yang punya wilayah gue bilang gitu. Tuh kalau itu. Gua terus terang kalau ke Kebumen gue punya pengalaman buruk Pak. Kenapa? Karena pas lebaran adik gue sakit. Oh, di sana. Dirawatnya di PKU Muhammadiyah. Iya. Rumah sakitnya Itu- lumayan ini. Itu dramatis ya, waktu itu adik gue umur berapa ya? Sakit apa? Panas Pak,
Dari Pantura kan kalau kita Iya zaman dulu kan percaya nggak percaya ya mitos sama Pantura tuh kalau lo ngomong sembarangan ya, atau ngomong sompral kalau sompral bahasanya. tetap aja kan. Nah perjalanan singkat cerita dari Bekasi ke Pantura tuh so far aman-aman aja nih. Udah masuk Pantura, entah adik gua keceplosan atau kita yang kasihkan bercanda terus sambil nikmatin suasana mudik, tiba-tiba muncul. Enaknya kita berangkat semua nggak ada yang sakit, nggak ada yang sakit gue inget. Malah sakit. Tiba-tiba adik gue langsung kejang pak, kejang bener-bener. Udah gitu mobil gue mogok anjing. Oh itu susah banget tuh kalau zaman dulu itu. Dan yang ngeselinnya kan gue punya montir langganan ya waktu gue belum nikah kan, montir langganan di Bekasi, montir bokapnya montirnya bokap gue kan. Ditelepon orang Batak, "Leh, mobil gini. Jawaban lu dia apa coba? Lu tau gak? Di situ ada montir lagi nggak pak? Ih ngapain gue nelpon lo kalau lo? gue kan butuh jawaban apa gitu kan? Biar lu indikasinya apa mobil gue mogok tuh apa? Kalau misalnya lu bisa kerjain sendiri kan? Karena di perjalanan kan. Di situ ada montir lain nggak? Iya ngapain gue nelpon lo? Anjir udah satu adik gue sakit. Di mana mogoknya? Wah gue lupa pak daerahnya. Pokoknya itu masih Pantura apa? Pantura. Udah lewat Cirebon? Enggak. Masih Kali Pantura bener-bener Kali mah masih Pantura bener-bener gue lupa. Kalau belum Cirebon itu belum Cirebon, berarti masih daerah situ ya, masih perbatasan mau lewatin penghabisan bawang. Iya seingat gue itu. Ngomong tradisi ya, kalau di tempat gue yang di Brebes ini ada tradisi unik namanya nyorog. Oh. Nyorog itu kayaknya di Betawi juga ada yang ngasih makanan kayak gitu. Maksudnya makanan porsi besar gitu? Makanan besar. Iya makanan gede kan, makanan besar. Iya gitu, ada nasi, kan? ada lauk-lauknya segala macam. Kalau orang Sunda ngaliwet lah. Enggak, beda. Jadi kalau nyorog di tempat gue itu adalah misalnya gue punya pacar nih, ceweknya itu nanti datang ke rumah gue, terus bawa makanan nih biasanya. Kalau dulu ya zaman dulu tuh bawa makanan kayak nasi, ayam, ya semua lauk-lauknya lengkap gitu. Nanti datang ke rumah si cowoknya ngasih makanan itu, dari si cowoknya nanti ngasih kembalian kayak tanda terima kasih lah, biar berupa uang, berupa apa gitu. Oh bisa uang, bisa barang. Iya, itu biasanya itu sampai sekarang masih ada sih, cuman sampai sekarang lebih rumit lah ininya. Yang dikasih sama si ceweknya itu bisa ada baju, bisa ada apa aja lah, sampai dalam tanda kutip itu dianggap sebuah hal yang memberatkan lah bagi orang kebanyakan gitu. Salah satu tradisi. Kebanyakan yang orang yang nggak ngerti itu kan, orang yang nggak ngerti tradisi itu atau orang yang udah, karena dianggap terlalu komersilkan lah gitu. Oh terus kalau zaman dulu hilang kan gitu. Kalau zaman dulu kan tradisi itu terjadi karena untuk mempererat tanda cinta kasih antara si dua orang ini dan keluarganya gitu kan. Nah sekarang itu kayak dijadiin untuk mau lebaran nih biar gue punya duit banyak ke situ. Oh. Itu ada orang yang beranggapan jadi matre gitu ya. Dianggapnya itu sebagai eksploitasi ekonomi lah salah satunya. Iya kalau gue tradisi di bokap gue biasanya ngumpul di Bogor, itu sekeluarga. Oh, karena di kakek. Di kakek. Berarti turunan Sunda lu ya? Sunda gua. Oh. Gua turunan Sunda tapi nggak pernah ngobrol Sunda. Oh. Lu ada keturunan? Bini gua orang Jawa tapi gua nggak bisa ngomong Jawa. Kakek lu ini sih apa namanya? Kakek gua Sunda. TNI ya? TNI, pensiunan. Berarti turunan siapa tuh yang Raden apa sih? Kapten apa tuh yang di ini? Ada patungnya, Kapten. Lupa gua yang di puncak itu. Ada patungnya. Aduh. Siliwangi. Bukan Siliwangi mah, bukan TNI. Nih, selain itu ya, lu lupa sih. Lupa. Selain ada nyorog gitu, kalau nyorog kan biasa di bulan puasa yang mendekati Lebaran tuh. Terus itu dilakukannya. Nah, ada tradisi 2 Lebaran itu. Pertama Badakupat. Apa tuh Badakupat? Badakupat itu biasanya H-1 mau Lebaran. Iya, H-1 mau Lebaran. Ngapain biasanya dia? Itu biasanya ngasih makanan ke tetangga, ke saudara kayak gitu. Nah itu dieksploitasi lagi nggak? Eksploitasi ekonomi? Kalau gitu bener-bener ngasih itu. Kayak itu seikhlasnya kan?
itu bener-bener ngasih dan nggak ada timbal baliknya. Nggak ada timbal balik. Biasanya kalau misalnya gue yang paling muda ngasih yang ke lebih tua. Lo nggak biasanya siapa tuh kalau gitu? Gue kan Apa di namanya? sini. Budak kupat namanya. Gue di sini bebas dari tradisi. Dia keluar dari tradisi. Iya. Kacau dia emang ya. Iya, Badak Kupat itu gitu. Pokoknya dari yang lebih muda ke yang lebih tua. Dia kayak ngasih persembahan lah. Kenapa disebut Badak Kupat? Karena isinya bisa kupat. Kupat, opor ayam kayak gitu-gitu. Lauk lah ya buat Iya, makan. yang bener-bener buat besoknya, buat lebaran besoknya. Iya. Gitu. Berarti lo udah jarang ke Kebumen lagi dong ya? Enggak, yang Badak Enggak, Kupat. maksudnya kalau tiap lebaran. Yang Badak Kupat sama Nyorog ini biasa di Brebes di tempat gua. Kalau di Kebumen gua nggak tahu deh ada hal-hal kayak gitu. Iya, maksud gue lo udah jarang ke. Gue terakhir 2022. Oh, barengan dong gitu ya. 2022 terakhir. Gue 2023. gue Iya. lebaran 2023. 2024 gue sama sekali nggak pulang kampung kayaknya. Sama. Gue 22 malah Idul Adha gue pulang. Gue kampungnya biasanya memang nggak mau pulang kampung di Lebaran. Biasanya gue milih akhir tahun atau liburan anak-anak. Kenapa emang? Nggak macet. Ya kan liburan anak juga sama juga kan? Enggak, beda. Kan di jalanan ya nggak macet. Kalau Lebaran mah kan jalanannya yang bikin pusing. Iya, itu kan seninya kan. Kalau nah itu tradisi juga tuh. Seni bikin stres kok seni. Seni itu yang refreshing gitu. Terus sekarang Indonesia nggak dikasih macet, aneh. Justru itu kali ya, karena kan Ya, gue jadi tradisi kan. Jadi karena kita kan habit gue dulu kita nyari pernah macet. ya bisa jadi sih kalau orang kan lihat di TV kayaknya seru gitu macet-macetan, tapi gue yang ngalamin pernah sampai tidur di Pantura gitu-gitu. Itu kalau masih zamannya Brexit ya? SBY, gue masih zaman SBY. Oh, Zaman SBY. Gue ingat banget tuh zaman SBY itu. Belum ada Brexit. Karena di samping gue ada TNI juga. Gue masih kuliah kalau nggak salah. Tidur di jalan lo. Iya, tidur di ya itu busnya emang nggak bisa gerak. Jadi Itu gue hamin tidur. berapa lo berangkat? Gue lupa ya hamin berapa. Pokoknya gue inget banget. Tapi lo nyampe sana udah sholat Id kan? Belum. Oh belum. Berarti lo hamin. Gue agak-agak jauhan lah, hamin bisa dua lah hamin ya. 7, hamin berapa gitu. Oh jauh berarti itu. Lumayan jauh. Itu aja udah macet begitu. Kan dulu belum ada tol sebagus sekarang. Iya. Sekarang lo nyambung. Indramayu lah, gue daerah Indramayu situ. Gitu. Iya banyak banget lah. Pasti kan di nggak hanya di tempat lo ya, di tempat gue juga ada. Tapi kan gue nggak tahu Tradisinya. Tradisi di Bogor itu biasanya langsung arisan pak. Biasanya kalau keluarga gue. Nggak beneran itu. Masa arisan setahun sekali? Enggak, itu biasanya dimanfaatkan. Kita biasanya arisannya 3 bulan sekali. Arisan 3 bulan sekali. Nah itu dimanfaatkan sekalian. Arisan tribulanan gitu. Kayak Iya, ini ya. biar Laporan keuangan negara ya. bisa jadi dapatnya berasa lah. Oh, gitu kalau ya. gitu. Jadi biasanya ngumpul di rumah kakek gue, semuanya ngumpul segala macam udah. Tapi kan arisan Lebaran itu kan waktunya apa ya? Fleksibel gitu, maju mundur. Sementara kan arisan misalnya 3 bulan sekali. Pokoknya disesuaikan Lebaran. Pemerintah bilang Lebaran hari apa, tanggal berapa. Nah kita arisannya berarti waktunya ini ya, bukan kabisat bukan matahari berdasarkan bulan bukan ngeliat sidang isbat segala macam. Pokoknya kita apa kata pemerintah bilang tanggal berapa. Kalau di tempat gue di Brebes itu habis Lebaran itu biasanya banyak hajatan. Iya. Banyak hajatan, banyak kegiatan kayak kompetisi itu biasa gitu. Tarkam ya. Tarkam-tarkaman Iya, gitu. Gue seneng deh kalau misalkan pulang ke kampungnya bini gue gitu kan. Bini lu di mana, Bang? Purworejo. Gue kan sekampung sama bini gue. Oh, nenek moyang lu sebenarnya sekampung sama mertua gue sama nenek gue tuh Purworejo juga sebenarnya. Satu kampung, cuma Purworejo beda. mana sih? Kalau gue Maron, kalau bini gue lupa gue di mana. Gue di Maron yang Wonosobo ya, Bang Gofur ya. Kalau Maron tuh mana tahu dia kan orang Jawa Timur. Jawa Timur. Dia Jawa Timur. Salah nanya gue. Karena Wonosobo segala macam. Negara dia ya? Bukan Purworejo. Itu mbahnya bini gue yang dari pihak bapak Purworejo. Ambilnya tawa. Tawa. Ambilnya tawa di sana. Purworejo itu kan dapilnya Bang ini. Siapa? Pengejip. Iya, Purworejo tuh. Bisa, mati lagi.
Enggak lah, juga kan Jateng 6 dia. Jateng 6 itu ada Jateng 6 Magelang, Kota Purworejo. Magelang, Kabupaten Magelang, Sama Purworejo. Wonosobo sama Purworejo. Iya, tapi dia ini gue nanya kan ke waktu 2023 itu kan, Pak, kenal ini nggak? Enggak kata dia gitu. Wah, ini senior saya nih nyalon di sini. Kalau Bapak nanti lihat ini coblos saja gue bilang gitu. Ah, nggak kenal kata dia gitu. Dia nggak masang kata dia gitu. Purworejo. Iya, Purworejo. Iya gue bilang. Iya. Iya sih. Terus kan ketemu Bang Haji kan habis itu. Bang, emang Purworejo nggak saya fokusin katanya. Ya udahlah susah. Iya, emang nggak terlalu ini Purworejo. Iya, bini gue sama Oh iya bener, gue berarti gue 2023 berarti karena momen kampanye itu gue inget. Iya, gue juga 2023 gue pulang. Gue naik kereta, gue pulang sama anak berempat gue. Enak ya naik di situ. Enak, Pak. Enak. Purworejo lumayan gede itunya loh. Stasiunnya Iya, gede. Sama lebih gede Jogja sih, tapi Pokoknya Purworejo itu setahu gue dia lebih gede secara kota daripada Kebumen. iya turunnya di Kotoarjo kan. Iya. Kalau gue di Kotoarjo. Ya, oh iya. Kita Saudara turun- gue di Kotoarjo itu. Coba Ganjar. Iya dong, kita kan tetanggaan sama Ganjar, tapi saya nggak milih Ganjar kemarin. Waduh. Pantesan kalah tetangganya aja nggak milih. Nggak milih, ngapain? Nonton bokep, presiden nonton bokep. Masih itu doang tradisi yang lu inget. Iya, Perang sarung iya, nggak malam ya kan? Ya kan Mas Arum mendapat kematian kemarin. di mana Di itu? mana? Di mana dia? Tempatmu kan? Bukan. Jawa Timur kan? Bukan. Di mana? Di mana itu? Jadi dalam sarungnya tuh dikasih batu. Oh, dikasih batu. Goblok gitu mah, goblok. Ada itu. Kan Pokoknya- zaman bapak-bapak dulu kan. Zaman-zaman kita mah Lah kalau zaman kita kan tradisi kita pas Ramadan pagi habis subuh main bola. gue Perang nggak sarung mana cuma sahabat-sahabat. gue nggak pernah sih perang sarung kayak gitu. Lu pernah nggak habis subuh main bola? Iya. Oh, Gue subuh tradisi. jalan-jalan sih. Gue main bola pak. Jalan-jalan Main bola. kan tempat gue tuh samping kanan kiri ini kan bukit-bukit yang dipinesin Iya, gitu. kalau lo kan Gunung-gunung di desa gitu, kan, di iya, kampung jadi- kan kalau gua kan lihatnya gedung jadi Oh, iya, lu mah orang beda. kota ya. Orang kota. Pantesan orang kota mah Kalau yang aneh-aneh perang- emang. Perang sarung di selatan mah kayaknya gitu. Itu mah Caimin. iya. Ya, orang Santri ya. Di Kuningan bro. Oh yang Kuningan meninggal Jaksel. Seminggu yang lalu nih. Jawa Barat. Iya. Di Purworejo aja juga tapi nggak mati. Enggak, Belum. belum pakai batu ngapain? Dia dalam sarung kasih batu. Ya keren kan. Mendingan pakai ini aja sekalian. Apa? Sajam segala macam. Gak perang sarung kan nanti bapak gitu. Nah, iya maksudnya ngapain? Lukanya sama aja. Tapi kan lebih berbahaya ini. Autentik. Bukan lebih berbahaya apa namanya? Sabung Tajam. ayam Yang gimana semuanya pak? yang di Lampung. Oh itu semuanya kok. Itu yang polisi ditembak ya? Iya, tembak kepalanya coba. Gila. Langsung KO berarti 3 ya? Langsung. 3. Ini kita dari ngomongin Tradisi. sarung. Oh iya benar. Tradisi. Karena kan salah satu tradisi yang sering menghantui kita kekerasan juga sih. betul. Kayak subuh-subuh kan perang sarung lah, Iya. perang Petasan. petasan. Perasaan. Kalau gue sih alhamdulillah tinggal di kampung nggak ada. Semua orang kenal soalnya mau perang gimana. Aduh, banyak mau perang. banget. Oh, lah itu kan sih ini. Kadang-kadang masih saudara kan. Iya. Oh ini kan anaknya om gue. Yang pernah mendapat kematian seminggu yang lalu ya pas puasa ini. Itu berapa sih korbannya? Gua nggak ngikutin deh. Itu yang meninggal. Oh, satu meninggal. Namanya luka ini apa? Memang ya antar desa. Antar desa. Iya, iya. Mungkin sudah ada bibit-bibitnya. Iya, biasa sih gitu kalau antar desa ada juga sih kayak Itu kalau dulu Kalau teman pakai sarung biasa ya. iya, kalau iya, malah kalau satu temen sarung kalau sama temen mah. minjem Sama temen Iya. lawan jenis kali satu sarung kan. lawan jenis. Apa tuh yang tadi Lampung gimana ya dibahas? Udah tadi. Oh, Udah di Ditembak episode sama sebelumnya. polisinya. Episode sebelumnya. Hah? Emang? Udah ada di episode sebelumnya kita bahas tadi. Oh, yang soal itu Yang kita sambungin ke apa? Ada RUU yang TNI tadi. yang matinya baru kemarin udah dibahas. Udah. Polisi meninggal kemarin udah dibahas. iya. Udah makanya tonton Udah di episode sebelumnya. episode. Matinya baru kemarin. Nah, kita mau cepat bisa prediksi. Iya hebat tentara itu. Udah ditangkap tapi. Ya, di dalam studio ada netizen yang nggak pernah nonton YouTube kita, jadi dia nggak update. Dia nggak update. Kita pokoknya semi perdukunan sebenarnya. Kita visioner. Iya. Kita visioner lebih tepatnya. Apa
Yang kemarin Dengan kata lain goblok. CSN. Nanti prediksi Bapak hebat dong. CSN kita prediksi akan dianulir. Cepetin. Bener, anulir. Betul. Bapak ada intel kayaknya nih ya, ada info. Ada orang dalam. Sebenarnya Kita ada ordal. bakar menyan sebenarnya. Iya Gimana kita. tanggapan Bapak itu sekarang kok membackingi sabung ayam itu? Wah. Hubungannya dengan RUU TNI yang lagi rame ini gimana? Aduh. Itu dibahas tuh Pak. Udah dibahas ya. Nanti kalau Gitu. dibahas lagi. Itu tradisi udah pokoknya. lewat. Ini kita ngomongin tradisi. Tradisi Lebaran. Tapi ini tradisi Tapi kita ya, sih bener, sebenarnya ini bahwa RUU setiap TNI kan baru dibahas 3 hari yang lalu, Bapak udah bahas juga. Sudah dong. Udah bahas. Sudah. Belum beredar. Kan Bapak kemarin datang ke tempatnya kemarin. Iya. Buka puasa di situ. Buka Bapak puasa kan di tempat di ruangan itu. di ruangan di ruangan rapat. Atas penggerbekan itu tadi itu. masa Nah, jadi feeding salah satu anggota. Dia feeding gambar juga ke kameramen TV. itu. Emang ada di situ Ada ininya. lah dia. Iya, Bangsek ada. Iya, tapi kan emang emang komisi itu. Iyalah. Komisi satu dia. Kan dia TA-nya Jadi kalau misalnya Partai apa Keadilan. perubahannya merugikan rakyat, salah satu penikmat dosanya adalah bangsek. Bangsek. Bapak tahu banyak belum? Nanti kita Habis halal bihalal kan katanya ngajakin kan dia. Oh iya. Kan sebenarnya- kan gitu kan? sebenarnya perubahannya itu kan siapa? Kita kan Dasko. waktu itu bahas bahwa itu cuma 3 kan. 3 pasal kan? 3 pasal. Itu kan, juga mengutip Dasko ya. ya itu kan 3 pasal. tapi kan kalau di nggak salah, coba cek di kita kan biasanya ada pasal siluman juga, tahu-tahu dia disahkan. Jadi jangan banyak banget. jangan pasal-pasal. terlalu percaya sama 3 pasal tapi kan itu ayatnya banyak. Jadi menambah beberapa ya kementerian atau lembaga kan. dimasuki oleh Betul. para aktif. Cuma kan ada pandangan dari yang kemarin Pak SBY yang viral tuh, Bapak bangsa kita tuh. Dia selalu tepat ya. Selalu muncul di waktu yang tepat. Betul. Tapi emang tradisi Dasko selalu muncul di waktu yang tepat. Iya. Kan kita ngomongin tradisi ya, emang tradisi kita gitu bahwa Iya. Berakin orang apa ya, TNI, polisi, terus pejabat gitu kan membackingi hal-hal yang begitu. Dan kita udah Tradisi ya itu ya. tradisi tuh. Pak. Itu tradisi. Dan kita udah nggak tabu lagi kan sama iya, kayak gitu kayak kan. misalnya kita mau ngapain nih gitu. Aduh ini agak-agak negatif dikit nih. Kita sowan tuh. Telepon Minimal ke Kapolsek gitu. Pak, Iya. saya mau gini ya. Tolong dibantu. Jindan gitu kan ya, kayak contoh yang BBM minyak yang di Sumatera Utara kan backingannya polisi kan. Yang ente yang kena itu backingnya siapa? Yang mana? Yang gue. Iya yang air. Belum yang katanya dioplos sama air. Oh iya polisi juga. Iya SPBU di tempat itu iya. tempat ente. Oknum ya, Oknum TNI sama Oknumnya polisi. tapi banyak kayaknya ya. Banyak. Banyak lah. Ini pakai air Pak, masalahnya oplosannya. Jadi BBM Sudah terbukti itu Pak. udahlah kan udah ditutup SPBU-nya. Aduh. SPB itu ditutup Di sama Ciledug udah. Ada nggak? Ya ada lah. diselesaikan secara kekeluargaan Enggak lah. oleh Secara Pertamina. hukum lah. Oleh Pertamina secara Masih dipasang garis polisi? Oh, masih penyelidikan. Enggak, udah Penyelidikan. udah penyidikan dan emang udah nggak boleh. udah lidik penyidikan. Ya sidik berarti itu. Iya udah sidik lah. Sidik amanah Patonah ya. Beda lagi. Itu masyarakat yang dirugikan dapat apa itu? Dia mengajukan class action nggak? Kemana saya Pak yang dirugikan? Saya diam Kayaknya sih di aja. masyarakat Apa, kita gimana kan bisa mengumpulkan semua masyarakat sekitar? Saya kan bukan tokoh masyarakat. dapat hikmahnya aja kita mah. Kita mah cukup dia. Ajukan class action, nanti kita yang hitung kerugiannya, kita yang hitungin. Iya kita aja yang ngitung. Bisnis lagi. Ujung-ujungnya Iya. bisnis. Ada yang ini juga. Mafianya. Oh ini tradisi. tradisi. Ini tradisi juga nih. Kita ngitung ini. Ini tradisi ini. Kayak gitu. Udah Tradisi. itu kali aja yang kita omongin Iya. terkait tradisi Lebaran. Karena masih baru kan, masih Iya, masih Lebaran. dalam suasana Idul Fitri, kita belum setting tempat gak keburu. Gak usah. Jadi nggak usah ada ketupat-tupat Nggak lah, diedit aja ya Gus. Ntar ada tupat sana sini. Jadi gitu. Selamat hari Lebaran teman-teman semuanya. Apa? Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Semoga apa ya? Semoga lebih baik Lebih baik kehidupannya, lah, iya. negaranya juga lebih baik, keuangan segala macam lebih baik semua lah. Amin. Lebih baik dan imannya juga lebih meningkat. Kalau mau konsultasi spiritual boleh hubungin siapa?
Siapa aja Siapa yang ada aja. di sini? Yang penting Yang ada di kita. sini. Jangan ke kita. Kita nggak ngerti sama spiritual. Tapi kalau class action bukan begitu, Pak. Boleh lah itu. Itu boleh. Boleh lah itu. Kalau class action boleh. Kalau ada Boleh merasa lah itu. dirugikan, kita bisa hitung kerugiannya dengan dikonversi ke uang. Ke uang. Kita jagonya. Tinggal hitung biayanya. Biayanya. Harus masuk akal atau enggak? Harus masuk akal supaya kita bisa beli Ferrari, Pak. Yoi. Kayak si itu. Oh, Bo. Saya sih punya Ferrari. Ya kan? Jadi gitu aja. Sekian. Sampai Salam. jumpa.